Halo anak-anak, berjumpa lagi di Bahasa Sasak. Tadi kita kan sudah berdoa di tematik. Jadi kita lanjut saja materi kita sekarang ya. Nah, Bahasa Sasak hari ini kita akan membahas tentang pakaian adat suku Sasak. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang rumah adatnya, maka sekarang kita belajar tentang pakaian adat. Oke? Nah, apa aja sih yang termasuk dalam pakaian adat suku Sasak? Kita lihat apa saja ya. Untuk pakaian adat suku Sasak dibagi menjadi dua. Nah, yang satu itu pakaian adat untuk wanita dan yang satunya lagi untuk laki-laki. Nah, pakaian adat untuk pria itu disebut pakaian pegon, atau pakaian adat untuk perempuan atau wanita disebut pakaian lambung. Ya, kita lanjut. Nah, pakaian adat Sasak biasanya digunakan pada waktu penyambutan kedatangan tamu dan saat tengah melaksanakan upacara adat yang dikenal dengan nama mendakin atau nyongkong. Bentuk pakaiannya berupa model kerah berbentuk V yang diberi hiasan pada bagian gigir baju. Ya, ini seperti ini dia. Jadi untuk bajunya itu bentuk V. Kelihatannya untuk perempuan ini yang ini. Nah, oke, seperti itu. Kita lanjut. Pakaian adat wanita atau disebut pakaian lambung. Pangkang merupakan mahkota emas berbentuk bunga cempaka dan mawar yang diselipkan di sela konde atau sanggul. Jadi dia di rambut. Tuh seperti punya ibu ini ya, ada dia bunga mahkota emas. Kemudian tangkong merupakan baju yang terbuat dari bahan bludru atau brokrat berwarna gelap. Nah, tongkat merupakan kain sabuk dengan bagian yang dililitkan pada pinggang. Ya, jadi di ujungnya itu juga ada rumbai, ujung kirinya itu ada rumbai, seperti itu. Lanjut, ada lempot, yaitu kain tenun panjang dengan corak khas Lombok yang disampirkan di pundak sebelah kiri. Nah ini, kalau di ibu ini ada di sini. Oke, ya. Kereng merupakan kain tenun songket khas Lombok yang dililitkan pada pinggang hingga sebatas mata kaki. Nah ini, atau bisa dijadikan sebagai rok gitu ya. Aksesoris merupakan pelengkap saja. Jadi aksesorisnya itu ada rantai perak yang dipakai di leher gitu ya. Kemudian ada ikat pinggang. Nah ini ada kelihatan kan ikat pinggangnya. Nah, kemudian ada giwang, ada kalung dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Kalau untuk pria, nah pria namanya pegon. Capuk atau sapuk merupakan mahkota yang ditaruh di atas kepala. Nah ini dia. Kelihatan ya mahkotanya? Nah, pegon merupakan baju yang mendapat pengaruh adat Jawa dan mengadopsi model jas Eropa. Ya, tentu kalian pernah kan nonton film-film Eropa, terus kalian melihat bajunya kok mirip ya, gitu kan. Ya, karena memang sudah hasil adaptasi atau bisa disebut dengan campuran gitu ya. Nah, kemudian leang atau dodot merupakan kain songket yang berfungsi untuk menyelipkan keris. Nah, ini kan keris yang dipegang sama bapak ini keris kan. Nah, di dekat kerisnya itu ada kain yang berfungsi untuk melilitkan itu, menyelipkan keris tadi. Nah, namanya leang. Kemudian kain ini juga digunakan dengan cara melilitkannya di sekeliling pinggang sehingga terlihat seperti ikat pinggang. Nah, ada di pinggang. Oke. Kemudian kain dengan wiro merupakan kain yang digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah
yang dililitkan dari pinggang hingga sebatas mata kaki, dengan ujung tengah lurus menjuntai ke bawah. Nah, ini ya, yang warna biru ini. Itu disebut dengan kain dengan wiro. Oke? Lanjut lagi, keris. Tentu ini dia kelihatan. Keris merupakan perlengkapan pendukung atau pelengkap. Nah, oke. Selendang umbak merupakan sabuk yang khusus diperuntukkan bagi para pemangku adat atau pengayom masyarakat yang biasa disebut tokoh masyarakat gitu ya, yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga Sasak. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan ini. Nah, gitu. Jenis kain yang digunakan umumnya berwarna merah dan hitam dengan panjang berkisar 4 meter yang dihiasi dengan kepeng bolong. Oke, itu dia ya. Nah, ini dia, ternyata Bapak Presiden kita pernah menggunakan pakaian adat Lombok. Nah, pada saat kapan ini ya? Ini pada saat kapan ya? Kita cari tahu. Nah, itu dia pakaian adat dari suku Sasak. Kalian pasti pernah memperhatikan orang menggunakan itu ya di sini, apalagi ketika ada acara-acara besar seperti itu. Dan bagus ya, biasanya ada emas, corak emas. Ada yang tahu nggak manfaat dari kita belajar tentang rumah adat atau baju adat? Nanti kemungkinan makanan khas Lombok, atau permainan tradisional. Ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus pelajari itu semua? Kan Bu Guru itu nggak masuk ke dalam ujian, kan itu nggak ada di ujian kan? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, benar. Jadi, gunanya kita belajar budaya dari suatu daerah, suatu suku bangsa, itu adalah supaya apa yang diturunkan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, itu semuanya tidak hilang, tidak punah. Ya, karena apa? Karena keturunan-keturunannya itu masih mempelajari hal itu, sehingga nanti kemudian juga keturunan-keturunan lainnya itu bisa tetap mengenal adat istiadat, mengenal budaya, tradisi, apalagi rumah adat dan baju adat seperti ini. Tentu dong. Nah, tanpa kita pelajari ini, nanti bingung. Anak-anak yang lain itu, apa sih baju adat khas Lombok? Kok saya nggak pernah dengar ya? Nah, itu karena tidak dipelajari. Nah, itu dia sisi baik dari kita mempelajari adat dan budaya dari suatu suku. Nah, gitu. Jadi, semua pelajaran itu penting. Apapun pelajarannya, pasti punya makna yang penting. Oke? Nah, kalau nggak penting, nggak mungkin dipelajarin. Ya kan? Itu dia. Nah, sekian dulu video dari Bu Guru. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasan Bu Guru pagi hari ini. Oke, tetap semangat ya kalian. Kita semua, Bu Guru juga di sini selalu semangat memberikan kalian video-video ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari WhatsApp. Bu Guru tetap semangat. Nah, kemudian Bu Guru juga mau kasih pesan, kalau nanti di rumah kalian ada kebingungan, boleh tanya orang tua, tapi ingat ya, orang tua hanya menemani. Oke? Yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan latihan, itu tetap kalian. Ya. Supaya apa? Supaya yang pinter ya kalian gitu. Nanti lucu kan kalau misalnya yang paham tentang baju adat itu ternyata orang tua kita. Wih, kitanya nggak nonton, ya, gitu ya. Nah, tetap semangat, oke? Ibu harap
semua video Ibu Guru bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan salam DigiTM. Dadah!